Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfan Syahran dari kelas IK 3 NIM 418222801. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi media massa. Komunikasi media massa memiliki peran yang penting dalam pembangunan suatu negara atau masyarakat. Berikut adalah beberapa peranan yang dimainkan oleh media massa dalam proses pembangunan. Yang pertama ada informasi dan pendidikan. Media massa bertindak sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat. Mereka menyediakan berita, laporan, dan artikel tentang perkembangan dalam berbagai sektor pembangunan seperti ekonomi, politik sosial, budaya, dan lingkungan. Informasi ini penting bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Media massa juga dapat memberikan pendidikan melalui program-program televisi, radio, atau publikasi yang mengedukasi masyarakat tentang berbagai isu pembangunan. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Media massa dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Melalui liputan yang luas, media massa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pembangunan. Hak mereka dan cara mereka dapat berkontribusi dalam proses pembangunan. Dengan memberikan suara kepada masyarakat, media massa dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial, memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pembangunan. Yang ketiga, pengawasan dan akuntabilitas. Media massa memiliki peran yang penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dalam institusi publik. Dengan menyampaikan informasi yang akurat dan menyelidiki kasus-kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, media massa dapat mengawasi tindakan pemerintah dan mendorong transparansi dalam penggunaan sumber daya publik. Ini membantu membangun sistem yang lebih responsif, adil, dan efisien dalam proses pembangunan. Yang keempat, pembentukan opini publik. Media massa dapat membentuk opini publik melalui pemberitaan, editorial, dan program-program komentator. Dalam konteks pembangunan, media massa dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini masyarakat tentang kebijakan dan program pembangunan tertentu. Dengan memberikan wadah untuk debat dan diskusi yang terbuka, media massa juga dapat mendorong perdebatan konstruktif tentang pilihan-pilihan pembangunan yang ada. Yang kelima, perubahan sosial dan budaya. Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk norma dan nilai dalam masyarakat. Mereka dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang isu-isu sosial, seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, atau pelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan, media massa dapat mempromosikan perubahan sosial dan budaya yang mendukung pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa peran media massa dalam pembangunan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kebebasan media, pluralisme, integritas jurnalisme, dan akses masyarakat terhadap media. Media massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan nasional atau suatu negara. Berikut adalah beberapa pengaruh yang dimiliki oleh media massa terhadap kebudayaan nasional. Yang pertama, penyebaran nilai dan norma. Media massa dapat menjadi sarana yang kuat untuk menyebarkan nilai-nilai dan norma dalam suatu kebudayaan nasional. Melalui program-program televisi, film, musik, dan publikasi, media massa dapat menggambarkan dan mempromosikan nilai-nilai yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Mereka dapat mempengaruhi pandangan, perilaku, dan pola pikir masyarakat yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk moralitas, keluarga, hubungan,
sosial, dan patriotisme. Yang kedua, pengaruh terhadap bahasa. Media massa dapat mempengaruhi perkembangan dan penggunaan bahasa dalam suatu kebudayaan nasional. Mereka dapat memperkenalkan istilah baru, frasa atau gaya bahasa yang kemudian diadopsi oleh masyarakat luas. Selain itu, media massa juga dapat mempengaruhi tata bahasa, pengucapan, dan aksen dalam penggunaan bahasa. Hal ini dapat membentuk cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, homogenisasi dan globalisasi budaya. Media massa, terutama dengan adanya internet dan arus informasi global, dapat menyebabkan homogenisasi budaya di berbagai belahan dunia. Pengaruh media massa dari luar dapat menggeser dan menggantikan unsur-unsur budaya tradisional dalam kebudayaan nasional. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya keunikan budaya lokal dan menggantinya dengan elemen-elemen budaya yang lebih dominan secara global. Fenomena ini sering kali disebut dengan istilah McDonaldization atau kulturalisasi, yang merujuk pada dominasi budaya barat yang seragam di berbagai negara. Komunikasi memainkan peran penting dalam pengembangan kebudayaan. Berikut adalah beberapa peranan komunikasi dalam pengembangan kebudayaan. Yang pertama, pelestarian budaya. Komunikasi memungkinkan transfer pengetahuan, nilai, dan tradisi budaya dari generasi ke generasi. Melalui komunikasi, pengetahuan tentang praktik budaya, cerita rakyat, seni musik, dan tarian dapat dipertahankan dan dilestarikan. Ini membantu menjaga keberlanjutan dan integritas budaya dalam masyarakat. Yang kedua, penyebaran budaya. Komunikasi memungkinkan budaya untuk diperkenalkan dan disebarluaskan ke berbagai wilayah dan komunitas. Melalui media massa, teknologi informasi, dan komunikasi interpersonal, budaya dapat diungkapkan, dipromosikan, dan dikonsumsi oleh halayak yang lebih luas. Hal ini memungkinkan pertukaran ide, pengalaman, dan kekayaan budaya antara berbagai kelompok yang pada gilirannya dapat memperkaya dan memperluas kebudayaan itu sendiri. Yang ketiga, ada identitas budaya. Komunikasi berperan dan membentuk dan juga memperkuat identitas budaya melalui bahasa, simbol, ritual, dan ekspresi seni. Komunikasi membantu orang-orang merasa terhubung dengan kebudayaan mereka dan memahami identitas mereka sebagai bagian dari kelompok budaya tertentu. Komunikasi juga memungkinkan individu dan komunitas untuk berbagi cerita, nilai, dan pengalaman yang membentuk identitas budaya mereka. Komunikasi memainkan peran penting dalam pembangunan kebudayaan. Berikut adalah beberapa peranan komunikasi dalam pembangunan kebudayaan. Yang pertama, pelestarian budaya. Komunikasi memungkinkan transfer pengetahuan, nilai, dan tradisi budaya dari generasi ke generasi. Melalui komunikasi, pengetahuan tentang praktik budaya, cerita rakyat, seni musik, dan tarian dapat dipertahankan dan dilestarikan. Ini membantu menjaga keberlanjutan dan integritas budaya dalam masyarakat. Yang kedua, penyebaran budaya. Komunikasi memungkinkan budaya untuk diperkenalkan dan disebarluaskan ke berbagai wilayah dan komunitas. Melalui media massa, teknologi informasi, dan komunikasi interpersonal, budaya dapat diungkapkan, dipromosikan, dan dikonsumsi halayak yang lebih luas. Hal ini memungkinkan pertukaran ide, pengalaman, dan kekayaan budaya antara budaya berbagai kelompok yang pada gilirannya dapat memperkaya dan memperluas kebudayaan itu sendiri. Kebebasan, peristiwa, fakta, dan nilai adalah konsep-konsep yang saling terkait dalam konteks komunikasi dan informasi.
Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing konsep tersebut. Yang pertama, kebebasan. Kebebasan mengacu pada hak individu atau kelompok untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi tanpa campur tangan pembuatan yang tidak sah. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah prinsip yang mendasari kebebasan berekspresi. Dalam masyarakat, dalam konteks komunikasi, kebebasan berarti bahwa individu memiliki hak untuk menyampaikan pandangan mereka tanpa takut adanya represi atau pembatasan hukum. Yang kedua ada peristiwa. Peristiwa menunjuk pada kejadian atau situasi yang terjadi dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Dalam konteks komunikasi, peristiwa dapat mencakup berbagai hal, seperti acara politik, olahraga, budaya, atau sosial. Media massa sering melaporkan peristiwa ini kepada halayak, baik melalui berita, liputan langsung, atau dokumentasi visual. Kesimpulan dari peranan komunikasi media massa dalam pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, media massa memiliki peran penting sebagai sumber informasi dan pendidikan bagi masyarakat. Mereka menyediakan berita, laporan, dan program meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perkembangan dalam berbagai sektor pembangunan. Yang kedua, media massa dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan suara kepada mereka dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pembangunan, hak-hak mereka, dan mereka dapat berkontribusi dalam proses pembangunan. Media massa juga berperan dalam pengawasan dan akuntabilitas pemerintah dan institusi publik. Dengan menyampaikan informasi yang akurat dan mengawasi tindakan pemerintah, media massa dapat membantu membangun sistem yang lebih responsif, adil, dan transparan dalam pembangunan. Yang keempat, media massa dapat membentuk opini publik tentang kebijakan dan program pembangunan tertentu melalui pemberitaan, editorial, dan program komentator. Mereka mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu pembangunan dan mendorong perdebatan yang konstruktif. Namun, penting untuk mencatat bahwa peran media massa dalam pembangunan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kebebasan media, pluralisme, integritas jurnalisme, dan akses masyarakat terhadap media. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebebasan berekspresi, keakuratan informasi, dan keragaman perspektif dalam komunikasi massa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.